Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Asep Nugroho. Saya mahasiswa program studi PJJ Informatika Universitas Saber Asia. Dalam kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan eh, makalah saya sebagai bagian dari tugas untuk mata kuliah Sistem Multimedia. Judul makalah yang saya angkat adalah pemanfaatan sistem multimedia dalam presentasi. Latar belakangnya adalah saat ini adalah era komunikasi yang dinamis, sehingga kita banyak melakukan presentasi di berbagai bidang, baik dalam dunia pendidikan, dalam dunia bisnis, dan sebagainya. Dan dalam presentasi itu eh, sistem multimedia punya peran, seperti meningkatkan efektivitas presentasi, baik menjadikan ketertarikan audiens maupun meningkatkan pemahaman dari audiens. Rumusan masalah yang saya angkat adalah satu, apa saja jenis-jenis sistem multimedia yang dapat digunakan dalam presentasi, bagaimana pengaruh penggunaan sistem multimedia terhadap kualitas presentasi. Adapun tujuan penelitian saya adalah mengidentifikasi jenis-jenis sistem multimedia dalam presentasi. Dua, menganalisis pengaruh penggunaan sistem multimedia terhadap kualitas presentasi. Tiga, melakukan tinjauan kritis terhadap penelitian terdahulu terkait pemanfaatan sistem multimedia dalam presentasi. Untuk tinjauan penelitian terdahulu, saya mendapatkan eh, saya meninjau ada 3 jurnal, yaitu yang pertama eh, penggunaan multimedia dengan tingkat scaffolding yang berbeda dapat membantu siswa belajar konsep sains yang lebih efektif. Ini adalah jurnal dari Xu and Lau diterbitkan pada tahun 2008. Kemudian yang kedua, penggunaan multimedia dalam presentasi bisnis dapat meningkatkan efektivitas presentasi dan meningkatkan keyakinan audiens terhadap pesan yang disampaikan. Ini adalah jurnal yang ditulis oleh Jamasri pada tahun 2010. Kemudian yang ketiga, audiens yang mengikuti presentasi multimedia lebih puas dibandingkan dengan audiens yang mengikuti presentasi teks saja. Ini adalah jurnal yang ditulis oleh Lee and Choi pada tahun 2011. Metode penelitian. Untuk metode penelitian yang saya gunakan dalam makalah ini adalah jenis penelitiannya yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber datanya adalah yang primer adalah observasi dan yang sekunder adalah buku, jurnal, dan internet. Kemudian teknik analisis data yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif. Untuk capture data, saya menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan mengambil sumber dari berbagai sumber ya, kemudian ketekunan pengamat dan diskusi dengan pakar. Keterbatasan penelitian adalah jumlah sampel yang terbatas, kemudian keterbatasan waktu serta keterbatasan sumber daya. Hasil dan pembahasan. Jenis sistem multi yang digunakan ada antara lain yaitu adalah gambar, kemudian audio, kemudian video, kemudian ada animasi, dan yang kelima adalah interaktif. Ya. Cara penggunaan sistem multimedia adalah untuk gambar itu disisipkan dalam presentasi mayoritas. Ya. Baik sebagai ilustrasi maupun juga ada juga yang dimaksudkan sebagai pemanis atau estetika gitu. Kemudian untuk video itu disisipkan dalam presentasi dan tujuannya adalah biasanya untuk mendemonstrasikan software atau simulasi ya, ataupun untuk menjelaskan suatu kejadian yang susah untuk digambarkan lewat kata-kata ya. Jadi digunakanlah video gitu. Untuk audio ada 2 jenis penggunaan, yaitu sebagai narasi dan juga sebagai latar belakang. Latar belakang ada suara yang dimaksudkan untuk membangun suasana sehingga audiens lebih mudah untuk menangkap materi presentasi. Untuk animasi digunakan
satu, animasi standar dalam presentasi, yaitu supaya audiens tidak bosan. Yang kedua, animasinya juga digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang kompleks. Jadi ditampilkan tahap demi tahap, ada efek animasinya, sehingga sesuatu yang kompleks itu ketika dijelaskan jadi lebih sederhana. Kemudian yang untuk jenis interaktif, cara penggunaannya adalah dengan melakukan interaktif khusus seperti melakukan kuis maupun polling dari pembicara atau yang mempresentasikannya. Kemudian untuk efek tes penggunaan sistem multimedia, ternyata hasil penelitian yang saya dapatkan adalah audiens itu eh, menjadi tertarik mendengarkan materi yang dipresentasikan. Yang kedua, audiens jadi lebih mudah eh, memahami apa yang sedang dipresentasikan. Dan yang ketiga adalah eh, audiens jadi lebih mudah mengingat atau retensi ya, lebih mudah mengingat apa yang disampaikan dalam presentasi. Mungkin itu hasil dan pembahasan yang saya sampaikan. Adapun kesimpulannya adalah sistem multimedia efektif meningkatkan kualitas presentasi. Yang kedua, penggunaan multimedia bervariasi dalam presentasi. Dan yang ketiga, penelitian terdahulu mendukung efektivitas penggunaan multimedia. Mungkin itu presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.